bayangan hitam tinggi. Bayangan hitam tinggi. Ya, seperti yang saya lihat di kolam belakang itu cukup kuat dan saya ke atas juga sama. Iya. Dan di situ momen dimana Om Denny ini langsung kayak kaget dan wow itu. Ada ya, apa sih? Itu bayangan hitam itulah di situ. Itu yang kuat di situ. Ada gak Om kasus yang paling menyeramkan atau ekstrim yang pernah dialami sama Om Dhani ketika melakukan ritual exorcism? Di Riau. Tahun berapa tuh? 94. Apakah anak kecil kerasukannya lebih parah dari orang dewasa? Iya, pertanyaan yang menarik. Jadi begini. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber seorang pendeta yang pernah melakukan pengusiran setan. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Om Dhani. Om Dhani, apa kabar Om? Ya, baik. Terima Baik, kasih ya. udah diundang sama Iya, sama-sama Om. Malam. Ya. Om, udah berapa lama Om Dhani ini jadi pendeta sekaligus jadi seorang pengusir setan gitu? Iya, sejak kecil saya tuh punya kelebihan seperti itu. Jadi peka, bisa melihat sesuatu yang orang tidak lihat. Nah, lalu berjalannya waktu ketika saya sekolah teologi tahun 91, disitulah saya belajar ada apa dengan kepekaan saya ini gitu loh. Sebelum kejadian saya udah tahu. Saya bisa cuman pegang orang, saya bisa baca dia orang itu seperti apa dan bagaimana, sebelumnya terjadi apa gitu. Saya tanya pendeta, saya pikir kan karena sifat ini kan bisa turunan, Mas Jamal. Jadi misalnya di atas dia itu memegang sesuatu yang di luar kuasa Tuhan itu turun bisa ke beberapa keturunan gitu. Nah, saya takutnya seperti itu ke diri saya waktu itu. Saya tanya pendeta dan pendeta bilang, coba kamu doa puasa. Seandainya kamu udah doa puasa, ternyata kamu masih peka, berarti itu namanya kalau di kami karunia merifat. Gitu, karunia merifat. Jadi bisa lebih peka lagi. Saya doa puasa, ternyata memang jauh lebih peka. Berarti kurang lebih itu udah 30 tahun ya Om ya? Iya, awalnya ya. Kalau untuk pendetanya dari kapan tuh? Sejak sekolah teologi terus lulus, ya itu udah melayani, sudah jadi pendeta di situ. Oh, sama kurang lebih. Kurang lebih sama. Nah, Om, apakah semua pendeta bisa melakukan eksorsisme atau pengusiran setan, Om? Iya. Eksorsisme itu pun dari kata exorcismus, bahasa Latinnya, yang artinya membersihkan dari kuasa gelap atau mengusir setan. Ya, memang kalau di dalam Alkitab bisa semua orang dikasih kuasa untuk bisa mengusir, ya bisa mengusir setan. Hanya memang balik lagi bahwa ternyata di lapangan tidak semua pendeta atau hamba Tuhan atau di agama lain, misalnya pastor itu melakukan tindakan eksorsisme, kecuali kalau ada gift atau dia punya kelebihan. Karena saya sering kali diminta oleh hamba-hamba Tuhan sendiri untuk melakukan eksorsisme, gitu. Om, ada gak perbedaan pengusiran setan atau eksorsisme dari agama Katolik dan juga Protestan? Kalau dibilang perbedaan secara beda-beda banget sih tidak. Karena semuanya pasti menggunakan firman Tuhan. Ya, itu kan kekuatan kita untuk melawan diabolos ini atau setan ini. Ya, hanya caranya berbeda-beda. Ya, kalau misalnya ada yang pakai air suci, ada yang pakai garam, ada yang pakai, kalau secara tradisional tuh pakai sapu lidi, diketok-ketok di dinding, gitu. Atau tebarkan garam atau air yang sudah didoakan, atau pakai ada minyak yang sudah didoakan.
Gitu. Di Protestan sendiri pun ada perbedaan cara seperti itu dalam Protestan sendiri. Ada cara-cara yang masing-masing berbeda. Tapi kalau saya sendiri hanya dengan firman Tuhan, doa, pujian, doa puasa itu yang penting dan yang pasti, pujian, nyanyi, kembalikan mereka kepada fitrah fitri atau kepada Tuhan. Mengenal Tuhan secara pribadi. Itu kalau saya. Iya, iya. Ya. Ada gak Om kasus yang paling menyeramkan atau ekstrim yang pernah dialami sama Om Dhani ketika melakukan ritual eksorsisme? Sebenarnya sih bagi orang awam, apa yang saya lakukan ini tentu menyeramkan. Nggak semua orang berani. Tapi bagi saya biasa sih, cuma doa saja. Karena saya begitu yakin bahwa roh yang ada di diri kita lebih besar daripada orang dalam dunia ini. Itu saya yakin karena firman Tuhan mengatakan itu. Jadi yang paling yang saya alami yang menyeramkan itu ketika pelayanan praktek di Riau. Tahun berapa tuh? 94. 94. Tahun 1994. Wah, udah lama banget. Di Riau. Di Bandung tahun 2008. Jadi itu yang paling yang paling bagi saya sih ya, walaupun ada lagi tapi yang saya pikir itu memang sesuatu yang berkesan gitu karena mereka menyerang fisik langsung. Oke Om. Tahan dulu Om ceritanya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri. Kita mulai. Iya, waktu itu saya udah tingkat akhir. Biasanya kami sekolah teologi itu KKN ya, dibilangnya mahasiswa KKN. Ya, dan saya ditempatkan di Riau. Sebelum di pedalamannya, saya sempat di kota berapa bulan gitu. Nah, jadi waktu itu kami di kota ada dikasih tempat pastori namanya. Jadi pastori itu adalah tempat hamba-hamba Tuhan tinggal yang diberikan oleh gereja di mana kami melayani. Itu kejadiannya waktu itu siang, jam 11-an kurang lebih. Jadi di pastori ada 3 orang. Dan bersyukurnya pas ngumpul. Karena yang tinggal di situ kan hanya saya sendiri sebenarnya. Yang hamba Tuhan di situ. Dan untungnya ada teman datang 2 gitu. Ya saya pikir nggak kebetulan ya, Tuhan udah atur itu. Nah, ketika kami lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba seorang wanita, waktu itu saya umurnya masih mungkin 24, ya saya 23, 24. Ibu-ibu umur 29 tahun, masuk bertamu gitu. Datang. Wajahnya cantik sekali. Untuk ukuran suku tertentu tuh termasuk cantik banget lah. Kulitnya bersih. Masuk, terus kami persilakan duduk, lalu beliau cerita gitu, Bapak tolong saya gitu. Kenapa? Saya sudah capek seperti ini. Masalah apa Bu kalau kami boleh tahu? Karena saya itu sudah lama, sejak masih remaja, itu sudah diikat oleh sesuatu yang mengharuskan saya di malam-malam tertentu tuh minum darah segar. Iya, minum darah segar. Entah darah binatang, entah ayam, entah sapi, pokoknya harus darah segar sebagai syarat di malam-malam tertentu. Dan itu berlangsung berarti kalau udah umurnya 29, 28, dari umur 14 tadi seperti itu udah cukup lama. Belasan tahun dia seperti itu, dan itu memang sangat melelahkan dan sangat mengerikan ya.
Dia bilang dia udah capek dan pasti bukan hanya sekedar minum, dia akan terjadi dalam dirinya ritual-ritual tertentu lah. Dia harus melakukan ritual-ritual tertentu sebelum dan setelah, dan dia pasti akan kayak kemasukan begitu. Kemasukan roh nenek moyang dari Gunung Sibayak katanya waktu itu. Ya, jadi dia pasti kemasukan dan itu membuat dia jadi tidak nyaman. Dia sudah mulai aktif ke gereja memang waktu itu. Bertentangan lah gitu, tarik-tarikan seperti itu. Antara dia udah mulai aktif di gereja dan tiap malam-malam tentu tuh musim minum darah segar gitu. Darah apa yang diminum? Yaitu darah binatang, entah ayam. Yang penting darah segar lah. Dia harus cari, wajib cari. Akhirnya, oke, Ibu baik, kami berdoa. Kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu, tim kita doa, Ibu duduk sebentar, kita doa. Kita minta kekuatan Tuhan. Karena kalau pelayanan kayak gini, kita butuh kekuatan Tuhan. Jadi kita berdoa minta kekuatan Tuhan supaya bisa menolong ibu ini yang sudah terikat lama dengan kuasa gelap itu. Jadi setelah kami berdoa, saya dengan rekan-rekan dan kami menghampiri ibu itu, oke, kita coba, kita doa bareng-bareng. Ibu itu kami suruh berjongkok posisinya, jongkok gitu, dan kami doa keliling. Jadi kami mengelilingi ibu itu dan kami tumpang tangan di kepala beliau. Kami nyanyi pujian, kami doa, nyanyi pujian dulu, nyanyi doa. Pujian doa, seperti itu kami lakukan mungkin setengah jam. Dan reaksi ibu itu luar biasa. Kami kalau melakukan eksorsisme gitu, Mas Jamal, kami nggak mau tutup mata. Kami harus buka mata. Entah siapapun yang melakukan, kami kan bilangnya eksorsis. Melakukan eksorsisme itu harus buka mata, karena kan tidak tahu orang-orang yang kami layani ini, yang kemasukan ini kan bisa melakukan apapun kan. Jadi kami harus tahu kan gitu. Ketika ibu ini udah mulai bereaksi, wajah cantiknya itu berubah 180 derajat. Jadi otot-otot mukanya keluar semua, kenceng. Wajah cantiknya berubah jadi ya menyeramkan lah ya, kalau boleh dibilang menyeramkan. Matanya merah dan ini urat-urat ini, kepala, jidat semua keluar semua, tegang marah gitu. Cuman karena kita akhirnya dari kita pegang kepala, kita pegang badannya gitu, kita supaya beliau jangan sampai ngamuk dan teriak-teriak. Teriaknya macam-macam, marah-marah, ada bahasa daerah, ada bahasa yang tidak kami kenal, bukan bahasa Indonesia, ada yang bahasa Indonesia juga. Itu teriak cukup lama. Kami pegang badannya, mau ngamuk ya, mau berontak gitu. Kami dia ngamuk, terus kami tetap pegang, kami doa. Kami makin kencang kami berdoa. Mungkin ya hampir 1 jam. Tiba-tiba beliau pingsan, jatuh. Kami tetap tahan badannya supaya nggak kena lantai kepalanya. Kami tetap rebahkan di lantai, pingsan beberapa saat. Setelah beliau sadar, kami bangunkan dan kami kasih air putih. Beliau minum, udah tenang, dan ya beliau bilang ya bersyukur kalau memang hari ini penderitaannya, saya garis bawahi, penderitaan. Jadi setiap orang yang dirasuki setan, kuasa gelap, itu menderita. Bagi orang-orang ya, siapapun Anda penonton Lentera Malam, apabila Anda merasa bahwa Anda nyaman, misalnya memakai sesuatu, jimat atau apapun, ingatlah bahwa itu penderitaan sebenarnya. Karena satu saat mereka akan menuntut balik setan itu kepada Anda, dan Anda harus siap, harganya sangat mahal. Akhirnya ibu itu, ya puji Tuhan, berapa kali datang ke pastori, dan wajahnya, Mas Jamal, tidak secantik pertama. Jadi biasa. Tidak secantik pertama? Biasa. Ternyata kecantikannya itu dari ritual itu selama belasan tahun. Berubah. Kayak dia pakai susuk seperti itu mungkin ya? Lebih tepatnya karena ini sudah turun-temurun, dia bilang. Cara ini dilakukan turun-temurun.
Dan itu membuat ya mungkin tanpa susuk pun dengan cara ritual-ritual kayak gitu bisa membuat wajahnya kan lebih lebih glowing istilah zaman sekarang. Benar. Karena kan ada persyaratan darah seperti mengikat diri dengan darah seperti itu. Gitu. Jadi ya itu. Ngomongin soal darah nih Om. Jadi ketika pasien tadi meminum darah, itu sebenarnya apa yang terjadi sih dengan setan atau jin yang ada di dalam tubuhnya itu? Dalam konsep Kristiani, seperti beberapa waktu yang lalu Mas Jamal tanya ya, kenapa komunitas ini memakai kata gereja? Ya betul ya. Karena hubungannya adalah dalam konsep Kristiani, cara teologis tuh Kristus mati di kayu salib, mematahkan sengat dan maut si setan. Dikalahkan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kristus mati, bangkit, dan naik ke surga untuk mengalahkan si setan. Nah ini pesan ini penting. Nah sehingga apa? Kita sebagai orang yang punya gift itu dari Tuhan itu, kita memperkenalkan atau membawa orang itu mengenal penyaliban Kristus. Kristus disalib pasti darahnya tercurah. Ini konsep teologisnya ya. Darah tercurah. Dan kuasa gelap seperti itu identik juga dengan darah. Darah Kristus punya kuasa untuk menebus manusia dari dosa. Kalau iblis suruh minum darah, itu nggak ada kuasanya. Itu tipe muslihatnya. Seakan-akan manusia itu bisa kuat, bisa hebat, bisa cantik, bisa kaya, bisa memiliki sesuatu. Padahal ujung-ujungnya adalah maut, neraka, kematian. Dan membahayakan orang itu. Karena biasanya ada tumbal yang harus diserahkan. Seperti ibu tadi, darah tiap hari harus minum. Walaupun wajahnya cantik, mungkin dia bisa kaya dari itu. Tapi dia bilang dia juga udah capek. Seperti itu. Jadi hubungannya seperti itu secara teologis. Jadi sebenarnya ketika ibu itu lagi meminum darah atau sedang meminum darah itu berarti si setan tersebut itu lagi melakukan tipu muslihatnya ya? Seperti itu ya Om? Iya, setan itu bisa melakukan tipu muslihat. Ya, jadi dia bisa memakai kedagingan kita ya untuk berbuat jahat. Ya, nah iblis masuk di situ, memaksa kedagingan. Ya, terjadilah dosa. Kan dosa perbuatan iblis. Korupsi, melakukan tindakan-tindakan kriminal. Cara-cara tertentu seperti ada jimat, minum darah untuk ikatan darah seperti itu. Jadi seperti itu. Berarti ini kasusnya sama ya Om? Sama seperti kasus yang ada di film Exorcist. Berkelakuan aneh, ngomong dengan suara yang berbeda, dan bahkan sampai bisa menyerang pendeta dan juga orang sekitarnya. Nah, dengar-dengar nih, di tanggal 4 Oktober nanti bakalan ada juga nih film Exorcist yang baru dengan judul The Exorcist Believer yang akan segera tayang di bioskop tanggal 4 Oktober 2023. Dan film ini bakalan jadi top rekomendasi banget dari gua, apalagi buat kalian yang selalu ngikutin film-film Exorcist. Oke Om, kita lanjut ke cerita Om ketika melakukan ritual pengusiran setan di Bandung nih Om. Itu awal mulanya itu kayak gimana Om? Sering sekali diminta di Bandung untuk melayani eksorsisme. Jadi diminta hamba-hamba Tuhan atau jemaat karena mereka tahu saya memiliki gift itu. Dan satu kali saya berdoa dengan ibu, ukurannya sudah oma ya, saya panggil oma, dan saya doa, saya lihat beliau udah di ruang khusus dengan oksigen karena sesak. Beliau kena kanker paru stadium akhir. Ya, lalu saya berdoa sekali lagi, saya kan punya kepekaan gitu. Ketika saya doa, saya bilang, mohon izin, boleh nggak saya ke rumah untuk berdoa di rumah? Karena sepertinya di rumah Oma ada sesuatu yang mengerikan, saya bilang gitu.
Boleh, boleh, boleh Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta, dengan ngomong susah ya karena pakai oksigen gitu. Ya, nanti 3 hari setelah ini saya doa, saya puasa, saya akan ke rumah Oma. Udah, setelah itu saya pulang, saya ajak anaknya, anak beliau dan keponakannya, kita doa puasa dulu 3 hari sebelum. Caranya seperti itu memang gitu ya, doa puasa itu penting. Saya nggak mau langsung, karena saya pernah alamin lakukan kesalahan itu akhirnya fatal juga buat saya gitu. Kami doa puasa dan ketika hari hanya saya datang tuh di perumahan Antapani di Bandung. Saya datang ke rumahnya, keponakannya sudah ada dan juga anaknya sudah ada, dan oke, kita masuk ke rumah, buka gerbang, lalu saya bilang gitu ke anak lakinya, itu di atas tuh tolong turunin, ada bungkusan kecil di atas, turunin dari atas pintu masuk. Saya pikir kalau saya belum pernah ke rumah itu. Kalau nggak karena Tuhan, mana saya tahu. Anaknya juga udah dari kecil besar situ juga nggak tahu. Dia naik kursi bener. Ada bungkusan kecil. Dari luar mana kelihatan gitu kan. Itulah gift dari Tuhan itu. Bener, ada bungkusan, oke. Turunin bungkusan itu, oke. Masuk ke dalam rumah, saya doa, Tuhan tolong kasih kepekaan. Saya selalu gitu, Tuhan tolong kasih kepekaan, tolong kasih kepekaan, Tuhan tolong kasih kepekaan. Apa yang harus dia lakukan, Tuhan tolong, Tuhan, selalu saya doa gitu. Dan akhirnya saya dapat kepekaan, saya bilang ke anak laki-lakinya, masuk ke kamar utama. Di kamar utama itu buka lemari utama, itu kan kamar Oma itu sama suaminya udah meninggal. Udah meninggal duluan. Buka lemari utama itu, ambil plastik hitam yang ada di lemari, cari. Anaknya ke kamar, lalu dia cari-cari itu bungkusan itu di lemari. Harusnya ya kalau misalnya nggak ada itu kan bisa salah ya. Tapi ternyata tidak benar. Anak itu keluarkan plastik dari dalam lemari utama itu, dan anak itu nggak tahu apa selama ini. Anak itu waktu itu usianya lebih tua dari saya 5 tahun ya, di atas saya 5 tahun. Ini Pak Pendeta ada. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya bilang gitu, terima kasih Tuhan. Nah, kresek hitam itu ketika saya buka itu ada isinya. Isinya 1 lembar kertas dan yang satu lagi plastik transparan. Saya angkat gitu, warnanya merah. Di dalam plastik transparan itu warnanya merah. Dan saya pikir itu darah. Dan ada kertas dengan tulisan dalam bahasa daerah, kalau diartikan seperti ini. Apa yang engkau minta akan berhasil satu saat. Dan nama anak-anaknya ditulis di situ. Berarti kan ini perjanjian darah. Karena sering kali rumah ini, para mereka tidak piara binatang apapun, cacaran darah tiap hari di rumah itu. Sampai ibu ini, Oma ini nggak tahu, pembantu ini bingung. Ada tetesan darah setiap malam di rumah itu. Dipel, dibersihkan, ada tetesan darah untuk malam-malam tertentu. Ternyata suami beliau yang mengikat perjanjian dengan kuasa gelap. Seperti itu. Dan itu darah. Darah. Tapi anehnya darah itu nggak amis. Nggak amis maksudnya itu nggak bau amis gitu ya darahnya? Iya, harusnya kan bau amis. Dan itu udah lama, udah puluhan tahun. Dari anak-anak mungkin itu masih kecil, itu nggak amis, nggak apa. Itu. Jadi ya, saya pikir kenapa tidak amis? Berarti kan ada ritual tertentu gitu loh. Ternyata anak-anaknya sudah diikat dengan perjanjian darah itu kan. Gitu. Perjanjian darah gitu. Dan kita sepakat bungkusan yang ada di atas pintu kita bawa juga sekalian, kita bakar di belakang rumah. Nah, waktu kita bakar semua, kami bakar, saya dengan keponakan dan juga anaknya bakar itu apinya beda. Nyala apinya padahal itu kan hanya benda kecil ya, harusnya kan nggak sehebat itu. Tapi hari itu tuh apinya beda banget. Cerah, terang, pokoknya aneh banget apinya lah. Saya nggak tahu. Iya, dan itu wow, nggak seperti kita bakar sampah gitu. Beda banget gitu. Itu biasanya ketika lagi bakar kayak gitu, saya doa gitu. Sembari doa gitu. Karena biasanya mereka akan coba untuk masuk. Dan saya sering banget seperti itu.
coba masuk, saya berasa banget kalau ada yang mau masuk gitu, saya berasa. Tapi enggak, tapi itu makan energi. Makanya kalau tidak punya gift itu, jangan coba-coba untuk melakukan sendiri. Karena pernah ada yang coba-coba kena stroke, sakit, atau bisa kemasukan gitu. Itu jangan coba-coba. Nah, waktu itu karena kita sudah 2 puasa, setelah bakar itu apinya selesai, tidak ada nyala api lagi, kita masuk ke ruang tamu, kita berdoa. Jadi keponakannya di sini, anaknya di sini, saya di sini. Kita doa, kita nyanyi dulu, nyanyi pujian doa. Nah, waktu sedang menyanyi pujian doa itu kan tutup mata semua lah ya. Dan biasanya kalau tutup mata gitu kan, kalau gini Mas Jamal nih, pasti berasa dong. Walaupun tutup mata berasa nih kan. Tuh. Ada tetap bayangan nih. Nah, oke. Kita tetap konsentrasi, kita tetap doa, nyanyi pujian kita doa, lama, cukup lama lah, setengah jam. Karena saya rasanya berat. Ini termasuk berat ya. Doa pujian dan sampai akhirnya ketika amin, saya tanya sama keponakannya, Ibu merasakan sesuatu? Iya, iya. Saya diganggu-ganggu gini. Oh, berarti kita sama. Terus saya tanya sama anaknya, Bapak juga ngalamin juga Pak diganggu waktu doa tadi? Iya, kepalanya ditepak-tepak gitu. Ditepak-tepak gitu kepala saya lagi doa. Tapi saya tetap konsentrasi gitu. Karena kan apa? Kan anaknya yang diikat. Yang perjanji itu kan. Kita kan nggak ada. Ini kan ada yang diikat itu. Nah, dia yang diganggu gitu. Setannya nggak terima gitu kan ketika dibersihkan itu. Setelah itu, saya bilang, oke, saya besuk lagi. Oma itu di rumah sakit, saya kasih tahu terima kasih udah saya bersihkan, rumahnya aman, puji Tuhan, alhamdulillah. Dan akhirnya beliau sehat. Bayangkan, sehat. Nggak lama itu? Nggak lama, mungkin 3 tahun kemudian. Waktu itu udah kritis. Oh, kritis. Walaupun stadium tinggi, kritis memang. Tapi puji Tuhan, dia sehat. Kami bisa makan bareng-bareng apa, walaupun tetap stadium akhir itu ya. Tetap kanker stadium akhir. Meninggal setelah 3 tahun kemudian, tapi meninggalnya kan rumahnya sudah bersih. Sudah nggak ada apa-apa, nggak, iya aman dan nggak ada apa-apa. Gitu. Mungkin sampai sekarang ya masih aman ya? Iya, sampai aman sekarang. Ya? Dan anaknya saya dengar memang ada yang tinggal di sana. Oh, ada yang tinggal di sana. Ada yang tinggal di sana. Gitu. Okay. Nah, Om, seperti yang tadi saya infoin tentang film The Exorcist Believer, apakah anak kecil kerasukannya lebih parah dari orang dewasa? Iya, pertanyaan yang menarik. Jadi begini, siapapun dalam konsep Kristen, orang yang belum mengalami genetik anoten atau mengalami lahir baru, seperti dalam kitab Injil Yohanes 3 ayat 3, itu bisa kemasukan. Sekalipun dia aktivis gereja, bahkan pendeta sekalipun. Bisa. Nah, ini baru kali ini saya ini. Baru kali ini saya jelaskan. Dan ini terjadi ketika saya pelayanan di salah satu daerah. Saya tidak sebut nama daerahnya, dan waktu itu ada kerusuhan di sana. Dan ketika perang suku waktu itu, dan pendetanya pun ikut kerasukan. Jadi sekali lagi, agama itu tidak menjamin. Yang menjamin adalah ketika seorang dilahirkan kembali atau genetik anoten, kata Tuhan Yesus. Itu membuat kita tidak bisa kerasukan. Nah, itu konsepnya ya. Konsep Kristennya seperti itu, konsep teologisnya gitu. Jadi, anak-anak bisa kerasukan, kalau lebih hebat atau tidak tergantung bagaimana setan itu bekerja dan mau apa dengan anak itu. Ya, atau misalnya kepada orang dewasa, pesan apa yang mau setan sampaikan. Karena begini, Mas Jamal. Yang pertama, eksorsisme itu adalah perintah Tuhan. Itu harus jelas dulu di sini nih.
setiap orang yang melakukan eksorsisme itu harus berdasarkan dia perintah Tuhan Yesus kepada murid-murid, sembuhkanlah yang sakit, pulihkanlah yang lemah iman, dan usirlah setan-setan. Perintah Tuhan. Yang kedua, itu menunjukkan kuasa Tuhan yang hebat. Nah, yang ketiga, mengembalikan orang itu kepada fitrah, fitri, atau kepada titiknya di mana dia mengalami pengenalan Tuhan secara pribadi. Lahir baru. Nah, itu dia. Jadi, kalau anak kecil, orang dewasa, dan banyak kasus memang, anak kecil bisa sampai dibanting-banting badannya, di orang tuanya bingung. Nah, ini masalahnya. Puji Tuhan, Lentera Malam bisa mengundang saya. Sekali lagi terima kasih, karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak tahu berbuat seperti apa ketika anaknya atau siapanya, keluarganya mengalami hal seperti ini. Karena sekali lagi, Mas Jamal, mereka privacy ya, nggak semua berani diekspos. Termasuk ini kan hal rahasia gereja. Jadi kadang mereka sungkan, mungkin malu, harus ngomong di media atau apapun. Nah, dengan hal undangan ini, dan saya kasih nomor telepon saya gitu ya, supaya bisa ditangani dengan baik. Gitu. Artinya ya 3 tadi, karena ini tujuannya adalah perintah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Kedua, untuk menunjukkan kuasa Tuhan yang hebat, bukan kuasa setannya. Dan ketiga, kembalikan kepada penciptanya, artinya dia mengalami pengenalan Tuhan. 3 hal ini. Gitu. Yang pengen melakukan eksorsisme dengan Om Dhani itu nanti gua taruh nomor teleponnya di sini mungkin, dan juga di deskripsi. Jadi kalian langsung aja cek di kolom deskripsi. Untuk penanganan saat orang kerasukan, biasanya Om Dhani ini melakukan ritual apa nih? Iya, balik lagi back to the Bible, ya. Tuhan Yesus pun ketika berpuasa diganggu juga oleh si jahat di padang gurun, ya. Tapi Tuhan Yesus hantam dengan firman Tuhan. Jadi yang pertama, senjata saya untuk mengalahkan si setan itu, yaitu dengan firman Tuhan, yaitu dengan isi Alkitab adalah firman Tuhan inilah. Ya, jadi itu. Ya, itu yang pertama, nggak boleh yang lain. Lalu yang berikutnya pasti sebelum saya melakukan ritual seperti itu untuk eksorsisme, baik membersihkan rumah atau orang yang kerasukan, saya minta kita doa puasa bareng. Mereka juga doa puasa, yang minta tolong saya 3 hari, dan saya juga doa puasa bareng seperti itu. Tapi intinya begini, dalam doa puasa yang kami lakukan ini bukan hanya ritual saja, tapi hati juga ikut puasa. Hati. Jadi masih melakukan aktivitas, masih nggak apa-apa, terserah. Hanya dari pagi sampai jam 2 siang baru buka puasa, kalau saya seperti itu gitu. Tapi masih melakukan pekerjaan hari-hari, tapi hatinya berdoa. Karena jangan hanya puasa fisik, tapi hatinya tidak berpuasa. Intinya dari doa puasa adalah hati. Banyak berdoa supaya ketika nanti hari hanya 3 hari kemudian melakukan ritual atau eksorsisme, semua aman. Nah, ini penting nih, semua aman nih. Karena berapa kali saya juga diminta untuk ada tim yang mau ikut atau apa, ya jujur resikonya tinggi. Karena ini kan kita berhadapan dengan sesuatu yang kuat ya. Bukan kita kayak nonton film gitu, rame-rame gitu. Enggak lah. Saya aja yang dapat gift itu kadang-kadang setelah eksorsisme itu diganggu. Datang ikut dan bla 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 gitu. Nah, masalahnya tim saya kuat nggak? Atau jangan-jangan bisa kerasukan juga. Repot kita kerjanya kalau kayak gitu. Nah, jadi akhirnya ya ritualnya itu doa puasa, jelas firman Tuhan yang utama, gitar saya, dan buku pujian. That's it gitu loh. Dan itu luar biasa dan sangat membantu. Dan apa ya, puji Tuhan sih selama ini saya tetap kontak-kontak dengan orang-orang yang saya doakan rumahnya atau yang saya layani, ya tidak masalah gitu, aman gitu, puji Tuhannya di situ. Dan ini juga penting Mas Jamal, saya tambahkan begini.
Jangan kita melayani frontal. Artinya begini. Indonesia tuh terdiri dari banyak budaya. Budaya di mana ada nilai-nilai tertentu di dalamnya. Jadi sebagai hamba Tuhan, ini juga masukan kepada para hamba Tuhan yang melayani, jangan frontal. Nanti akhirnya bisa membuat kita jadi batu sandungan, bentrok dengan mereka akhirnya. Ya, hal-hal tertentu yang ada yang sebenarnya tidak masalah jadi masalah. Jadi ini perlu hikmat, karena eksorsisme itu pun bahasa Inggrisnya tuh penghikmatan. Jadi mesti hati-hati. Jangan sampai kita ditolak karena kesalahan kita. Jadi ada cara-cara tertentu, butuh ketenangan, butuh hikmat. Makanya doa puasa. Jangan frontal. Kalau kita frontal, hantam kromo, semua dibakar nggak tunggu waktu proses, kita pasti ditolak. Jangan lakukan itu. Oke. Nah Om, kalau di film Exorcist nih ya, biasanya kan untuk mengusir setan itu mesti tahu dia siapa, nama setannya siapa, dan baru itu bisa diusir. Itu benar gak Om? Jadi begini, ketika kita melakukan exorcism, ya apalagi dengan orang-orang yang kerasukan, ya kerasukan setan itu, kadang-kadang orang itu bisa menyebut siapa, gitu, kemasukan oleh siapa, tapi siapapun itu yang masuk ke dalam dirinya tetap saja setan. Cuman bisa banyak, bisa tidak. Nah, biasanya kalau banyak yang masuk, beberapa setan itu yang masuk ke dalam dirinya, beberapa kuasa gelap. Nah, itu dia. Seperti yang waktu saya tadi ceritakan waktu di Riau, di Pekanbaru itu. Itu bukan satu, banyak itu. Makanya kuat sampai mukanya kan serem, ototnya itu. Itu bukan satu, itu banyak. Tapi dia tidak ngaku banyak siapa, tidak. Gitu. Oke. Jadi intinya ya walaupun dia nggak ngaku pun namanya atau nggak disebut siapanya itu tetap bisa diusir ya Om ya? Tetap bisa di dalam nama Kristus Yesus karena itu perintah Tuhan. Oke, menarik nih teman-teman. Jadi kemarin sebelum syuting hari ini, Om Denny ini sempat melakukan pembersihan nih di studionya Lentera Malam. Nah, kita tanya nih, apa sih sebenarnya yang terjadi di studio Lentera Malam ini? Gimana Om, kemarin ketika melakukan pembersihan, ada apa aja nih? Iya, terima kasih. Jadi waktu saya diundang ke tempat ini, saya datang pertama kali dan memang ketika saya merasakan sesuatu, itu saya pasti berinisiatif dengan sendirinya. Ya, seperti yang saya lihat di kolam belakang itu cukup kuat. Ya, di kolam belakang kemarin itu cukup kuat. Dan dari depannya saya udah tahu itu cukup kuat. Walaupun bentuknya tidak, tapi bayangan hitam itu kuat di sana. Dan saya pikir ini mesti saya selesaikan gitu, saya bersihkan. Karena itulah tugas yang saya dapat dari Tuhan ya. Dari saya doa dari mulai kolam kan waktu itu, dan saya ke atas juga sama. Saya bersihkan yang nanti harus dinyalakan lampu ya di sana itu ya. Iya, itu harus nyalain lampu. Tempat yang itu gudang Om. Iya. Dan di situ momen dimana Om Denny ini langsung kayak kaget dan wow itu. Ada apa sih? Itu bayangan hitam itulah di situ. Itu yang kuat di situ. Karena begini, mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kita mengundang narasumber yang sesuatu yang itu kan pasti mereka bawa sesuatu. Dan itu bisa tinggal di sini gitu, sesuatu itu. Wah, ini masuk nih Om. Sama gitu. Ini tapi pendapat saya aja ya Om ya. Jadi pernah kita ngundang salah satu narasumber yang dia tuh kerasukan jin yang bisa dibilang sangat kuat lah Om ya. Dan beberapa juga teman-teman seperti Rara itu mengalami kejadian yang dimana entah lu pernah ngeliat bayangan hitam ya Rara ya?
Dan Band hitam seperti yang saya lihat itu kah? Mungkin. Ini Oh, sih berarti aku nggak saya tahu. bukan mengarang ya, puji Tuhan. Aku Saya sih tidak mengarang ya. karena Oke, setelah puji Tuhan. podcast dari sana, Rara sakit dan saya pun juga sakit gitu. Wah, gila beneran kesini. Tidak salah. ternyata, anjir. Tidak salah. Ra, tapi baik-baik aja ya, udah baik-baik ya, aja. Baik. Ya, kita nggak tahu sih Ada ya. banyak sebenarnya. Ya, tapi mungkin itu ada kaitannya dengan yang tadi dimaksud sama Om Denny soal narasumber. Iya, Mengundang iya. narasumber. Iya. Oke, itu ya. Dan intinya Om Denny ini selain melakukan exorcism, itu juga melakukan pembersihan untuk rumah-rumah yang mungkin teman-teman rasakan ya, itu ada sesuatu gitu. Jadi buat teman-teman yang butuh pertolongan dari Om Denny, kalian bisa langsung aja kontak ke nomornya Om Denny yang ada di sini ataupun di kolom deskripsi. Mas Jamal, saya kan udah kasih nomor telepon tuh ya. Mohon untuk netizen atau siapapun itu jangan jadikan nomor ini untuk mainan. Saya kasih nomor ini untuk benar-benar menolong mereka yang butuh pertolongan. Jadi kalau misalnya mau iseng atau apapun, maaf saya tidak akan tanggapi. Itu aja Mas Jamal. Terima kasih. Itu Tuhan tadi berkati kalian. pesan dari Om Denny ya untuk nomor teleponnya supaya tidak disalahgunakan ya, atau kalian iseng ke Om Denny. Jadi ini pure Om Denny ini untuk orang-orang yang butuh bantuan dari Om Denny ya. Bisa kontak ke nomor tersebut ya. Oke, mungkin video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Om Denny izin pamit. Bye.